ibadah kita naikkan pujian Yesus kasih padaku. Membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, diberi tangan pimpinan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Berkati juga anak-anak yang ada di rumah. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak masih semangat? Yeah! Ibu guru masih semangat? Semangat. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Yesus terang dunia. Semua ikut gerakan ibu guru ya. Yesus terang dunia, tiada surga.
oleh Ibu Helen. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah tolong kami sampai saat ini, dan sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengarkan dengan baik, sehingga kami diberkati oleh Tuhan untuk dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau cerita. Dan ceritanya Ibu Guru ambil dari buku ini. Ayo, siapa tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, cerita ini Ibu Guru ambil dari Yohanes pasal 3. Nah, ada cerita yang bagus loh di sini. Nah, anak-anak ingat, dalam cerita ini adalah satu orang yang bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus itu adalah seorang yang pintar, tetapi sayangnya pada saat itu dia sudah menyaksikan loh banyak aktivitas, banyak kegiatan, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu dia berpikir, wah, Tuhan Yesus ini kok berkuasa ya melakukan, pasti karena ada kuasa dari Allah. Nah, karena dia penasaran, dia berpikir, kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, aku harus bertemu dengan dia. Nah, anak-anak tahu kenapa dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena dia juga seorang berdosa yang mau menjadi keluarga Allah. Tapi pada waktu itu dia belum tahu caranya. Sehingga malam-malam dia datang kepada Yesus. Dia datang dan bertanya. Tujuannya itu supaya dia tahu bagaimana menjadi anggota keluarga Allah. Wah, luar biasa ya. Nah, karena dia belum tahu, dia datang malam-malam dan dia bertanya. Dia bilang, "Guru, ada banyak hal yang guru lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Berarti itu karena disertai oleh Allah. Nah, bagaimana caranya?" Lalu Tuhan bilang sama dia, Tuhan Yesus bilang, kalau mau menjadi anak Allah itu, ya kita harus dilahirkan kembali. Wah, dia kaget. Dia bilang, hah, dilahirkan kembali? Dia berpikir secara manusia, dilahirkan kembali berarti jadi bayi. Bukan itu yang Tuhan maksud. Artinya, kalau kita mau menjadi anak Allah, keluarga Allah, menjadi miliknya Allah, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kita semua orang berdosa. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah mengasihi kita. Kenapa ya? Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah tidak membiarkan kita berdosa dan masuk neraka. Allah tidak mau satu orang pun masuk neraka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu di ayat yang ke-16 dikirim oleh Allah untuk membayar dosa-dosa kita, menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Nah, kita buka hati kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk memimpin hidup kita. Maka Tuhan dalam Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya. Intinya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang sudah datang sebagai juru selamat yang diutus Allah ke dalam dunia,
Dia datang untuk selamatkan kita dari dosa. Kita harus percaya bahwa Dia berkuasa mengatur kehidupan kita, memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, memimpin hidup kita. Nah, semua rencana yang indah dan baik telah disiapkannya untuk kita. Kenapa? Karena Dia sungguh mengasihi kita. Nah, anak-anak tahu, ketika kita percaya pertolongan Tuhan yang sudah datang sebagai juru selamat kita, dan kita yakin betul-betul bahwa kita ini sudah diselamatkan, lakukanlah segala sesuatu dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, taatlah juga kepada orang tua. Ya, anak-anak harus taat kepada orang tua sebagai bukti kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kita. Ada yang suka bermusuhan loh. Nah, Tuhan mau ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hiduplah dengan damai, dengan rukun, dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan siapa saja. Maka dengan hati penuh sukacita kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bukan nanti, tapi sekarang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan senang kalau Dia melihat kita melakukan semua perbuatan baik. Wah, luar biasa ya. Setelah Nikodemus tahu bagaimana menjadi anggota keluarga Allah, dia senang sekali. Dia bisa menceritakan kepada keluarganya, kepada semua orang bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan bagaimana Tuhan mengasihi Nikodemus, Tuhan juga mengasihi kita semua. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, kita ceritakan pada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk hidup memuliakan nama Tuhan, taat dan setia sampai mati, mengikut Tuhan sebagai penolong hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berarti, menjadi menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan baik yang kita buat kepada sesama kita, baik dalam keluarga, di sekolah dengan teman-teman, di gereja dengan anggota gereja, dan semua orang. Nah, untuk itulah Tuhan datang ke dunia, memanggil kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, atau menjadi teladan atau kesaksian dalam perbuatan baik. Karena untuk itu Tuhan memanggil kita. Jadi ingat ya, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, lakukanlah semua perbuatan baik di hadapan Tuhan. Oke, nah demikianlah cerita kita pada hari ini. Nanti akan kita sambung lagi berikut ya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Saat ini melalui firman Tuhan kami mengerti bagaimana kami harus hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah kehidupan kami, pakailah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Ikuti Bu Guru ya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa
kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, ingat ya ayat hafalannya. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian Yesus terang dunia. Nah,
kami bersyukur buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami semua, agar kami menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati semua yang mengikuti ibadah hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, anugerah, kasih Tuhan memimpin kami dari awal ibadah sampai selesai. Kami percaya kami membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ida. Ayo